sangat memprihatinkan. Makin banalnya sebagian kelompok Muslim kepada sesamanya saat ini. Ini berlangsung seiring meningkatnya penyebaran paham Wahabi dan Salafi di Indonesia. Dibandingkan sebelum era tahun 2000-an, perilaku segelintir Muslim sangat kontradiktif. Sebelum era tahun 2000, orang menuding pemeluk agama lain sebagai kafir saja akan dianggap tidak sopan. Namun, saat ini tudingan serupa bahkan diarahkan kepada sesama Muslim hanya karena perbedaan mazhab, aliran, bahkan pilihan politik. Tak hanya tudingan kafir, tapi juga ditambah caci maki, hinaan, fitnah, dan beragam tindakan keji lainnya. Ini sangat mengerikan. Paham Wahabi mulai masuk awal tahun 90-an dan terus berkembang sehingga membesar dan berani menunjukkan identitasnya selepas tahun 2000. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan pada 2 Juni 2013 digelar Muktamar Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Gelora Bung Karno. HTI merupakan salah satu aliran Wahabi transnasional. Meski jelas-jelas mereka ingin menegakkan khilafah untuk menggantikan Pancasila, namun saat awal masuk ke Indonesia dibiarkan saja. Akibatnya, kelompok ini menyebar kemana-mana. Bagi penganut paham yang sangat radikal, bukan tidak mungkin mereka bergabung dengan kelompok-kelompok teroris seperti JAD maupun JAT menteror kedamaian di Indonesia. Salafi Wahabi juga mengajarkan sikap intoleran terhadap sesama Muslim yang berbeda mazhab. Meski Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia sejak kedatangan Wahabi Salafi, praktik-praktik keislaman yang baik dan benar makin mengalami kemunduran. Banyak fakta membuktikan kalau ada skenario besar memutilasi Islam di Nusantara. Muslim makin dijauhkan dari saudara sesama Muslim. Kasus pengeroyokan Ade Armando salah satu buktinya. Dia dosen, beragama Islam, taat beribadah, istri berhijab. Namun itu semua tidak menjamin bebas dari ancaman penganiayaan yang dilakukan sesama Muslim. Dosen UI tersebut dikeroyok anak-anak muda yang salah satu pelakunya bahkan guru ngaji. Lebih parah lagi, Bang Ade dikeroyok pada bulan Ramadan. Kita percaya mayoritas pendemo juga Muslim. Tak sedikit yang melakukan pengeroyokan itu, namun tak ada satupun yang berusaha menghentikannya. Yang tak kalah memprihatinkan adalah fenomena sekelompok Muslim akhir-akhir ini. Ada berita apapun, demonstrasi solusinya. Ya, seakan-akan tidak ada solusi lain selain demo. Fenomena ini mulai terlihat sejak aksi 212 tahun 2016 silam. Demo jalanan seringkali dilanjutkan sholat jamaah di tengah jalan. Bahkan Ramadan tahun ini marak dengan tadarus Al-Quran di tempat yang tidak semestinya seperti trotoar, pedestrian, tepi jalan, taman kota, dan fasilitas umum lainnya. Baca Al-Quran di pinggir jalan dilakukan di Malioboro, Jogja, Bandung, Riau, dan Lampung. Tidak lazimnya Muslim Indonesia ini masih ditambahi umroh atau bahkan berhaji sambil membawa tulisan atau spanduk pesan politik. Hanya saja kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi itu tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan, ini hukumnya.
Kasus Ade Armando bukan kali pertama kasus penganiayaan yang menimpa seorang Muslim gegara perbedaan pendapat dan pandangan politik. Sebelumnya, ada Dr. Otto Rajasa di Balikpapan. Lalu, Agus Firat Wirawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dipersekusi karena alasan yang sama. Dr. Otto dan lalu Agus mesti mendekam di jeruji besi gara-gara tuduhan menista agama, meski keduanya juga Muslim. Adapun Ninoy Karundeng mendapat perlakuan seperti Ade Armando. Tak kurang, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan paham Wahabi dan Salafi tidak cocok dengan tradisi Islam di Indonesia. Wahabi sendiri adalah sebutan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Bersumber dari seorang teolog Muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Sedangkan aliran Salafi atau Salafiyah adalah gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Nama ini diambil dari anjuran untuk kembali ke pemahaman leluhur 3 generasi awal Muslim yang mengetahui ajaran Islam yang murni tanpa tambahan dan pengurangan. Keduanya biasa mengusung jargon kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, namun kenyataannya bisa dilihat dari kelakuan pendukungnya. Meski Mahfud MD tak melarang ajaran ini, sejatinya banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa hancurnya berbagai negara di Timur Tengah disebabkan tumbuh suburnya kedua paham ini. Bagaimana Mesir, Afghanistan, Yaman, Suriah, Lebanon selalu bergolak. Konflik terus berkecamuk dilandasi perebutan penguasaan sumber daya alam, dan pintu masuk paling mudah tentu saja dengan mempertentangkan ajaran agama. Maka manusia akan memunculkan ego terbesar dalam dirinya. Layaknya ungkapan Ibnu Rushd yang telah tersohor, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah yang batil dengan agama. Bahayanya, Wahabi dan Salafi bisa juga dilihat dari para mantan pengikutnya, baik yang levelnya masih biasa saja hingga yang sudah pernah menjadi terpidana terorisme. Ada Ayi Heriansyah, mantan ketua HTI Bangka Belitung yang aktif menulis di sosial media mengenai bahaya HTI. Kemudian, ada mantan aktivis negara Islam Indonesia, Ken Setiawan, yang sudah sadar dan kini melawan narasi sesat NII dengan mendirikan NII Crisis Center sebagai wujud penebusan dosa saat menjadi aktivis NII. Ada juga mantan polisi yang menjadi jihadis lalu tobat setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara, Sofyan Sauri. Dia kini aktif di media sosial guna mencerahkan masyarakat tentang sesatnya ajaran Salafi Wahabi yang pernah diikutinya. Ketiganya terus-menerus mengupas bukan hanya apa yang sudah mereka jalani, namun juga pengalaman teman terdekat mereka yang sudah bertobat. Kehadiran Salafi dan Wahabi tak diragukan lagi membahayakan NKRI. Mengapa? Mereka tidak menganggap perbedaan sebagai rahmat, namun perbedaan sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Mereka ini merupakan kelompok yang mengadopsi kehidupan di zaman Rasulullah menjadi kehidupan kekinian. Mereka mengharamkan musik, wayang, patung, dan menerapkan hukum riba secara serampangan. Mereka menerapkan metode pengobatan ala Rasulullah secara kaku seperti cara pandang mereka. Padahal, Islam sejatinya tidak pernah abai pada perkembangan zaman, apalagi teknologi. Padahal dalam Islam ada banyak hal yang mengandung khilafiyah atau perbedaan pandangan. Sebut saja, tradisi ziarah kubur, salawatan, tahlilan, jumlah rakaat dalam sholat tarawih, serta banyak hal lainnya. Namun, sebelum paham Wahabi Salafi masuk Indonesia, kita saling toleran satu sama lain. Bahkan meski Islam agama terakhir masuk Nusantara, berbagai candi, vihara maupun tempat ibadah pemeluk agama lain tetap
tegak berdiri. Sedihnya, Wahabi Salafi bukan hanya merasuk di masyarakat Muslim sipil, tapi juga merembes ke jajaran ASN, TNI, dan Polri. Hingga ada komunitas polisi cinta sunnah, hingga pelaku teror yang merupakan mantan anggota TNI ataupun polisi. Bahkan, sekelas guru besar beberapa universitas negeri disinyalir mengikuti paham Wahabi Salafi. Ada Suteki, guru besar Universitas Diponegoro yang kena sanksi dikarenakan mendukung HTI. Lalu Karnawijaya, guru besar UGM yang mendukung aksi pengeroyokan Ade Armando. Sebelumnya mantan pejabat BP Batam, Dwi Joko Wiwoho, malah hijrah ke Suriah sekeluarga bergabung dengan ISIS pada tahun 2015. Berbagai peristiwa ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya besar yang dilakukan kelompok Wahabi Salafi untuk mengoyak karakter Muslim Indonesia dengan mengabaikan nilai Islam yang sesungguhnya. Ironisnya, pada saat yang sama, banyak tokoh Islam dunia datang dan belajar ke Indonesia tentang bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan. Mereka kagum dengan besarnya Islam di Indonesia yang hidup rukun dengan agama lainnya. Mereka tidak tahu persatuan antar pemeluk Islam saja mulai terkoyak sejak datangnya paham Salafi Wahabi. Pada satu sisi, Presiden Jokowi belum lama ini mewanti-wanti para anggota TNI untuk mewaspadai gerakan ekstremisme. Oleh karena itu, TNI dan keluarganya dilarang mengundang penceramah radikal. Jika kita masih membiarkan ajaran Wahabi Salafi terus menyebar dan merangsek ke dalam kehidupan kaum Muslim di Indonesia, maka besarnya Islam laksana menyimpan bara yang terus menyala. Suatu saat, bara itu akan merembet dan memunculkan api perpecahan di negara ini. Bila kita diam saja terhadap kelompok yang tak menghargai perbedaan, maka kejayaan Islam Nusantara hanya akan menjadi catatan sejarah semata. Dulu Wahabinya di sana di Saudi, sekarang di tengah-tengah kita Wahabinya. Bukan hanya Wahabi, Salafi. Kalau Wahabi dari Saudi, kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Dammaj. Siapa itu antara lain? Ja'far Umar Talib. Itu Salafi namanya. Lebih keras daripada Wahabi. Lebih keras lagi, jihadi. Abu Bakar Ba'asyir. Targetnya ngebom non-Muslim. Non-Muslim harus dibunuh. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, gereja harus dibakar semua. Itu jihadi. Yang paling hebat adalah Jama'atut Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Kita ini kafir semua ini. Itu yang bentuk namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69 yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 dan membunuh Menteri Agama Mesir Hussein Ad-Dhahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun dan membunuh wartawan senior Yusuf As-Sibai. Kenapa membunuh? Kafir. Dan 6 bulan yang lalu ngebom Masjid Rofah, lagi sholat Jumat, jamaah sholat Jumat 380 mati kabeh. Kenapa dibom? Kafir. Lagi sholat, kafir. Syekh Said Ramadan Al-Buti di Damaskus, kiai sepuh lagi ngajar tafsir, dibom. Ya mati dibom. Kenapa Syekh Said Al-Buti dibom? Kafir. Itu namanya apa? Namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah.